Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pasar. A. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa. B. Ciri-ciri pasar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli, terdapat barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, adanya permintaan dan penawaran, terjadi interaksi antara penjual dan pembeli, dan yang terakhir adalah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. C. Peran pasar dalam perekonomian. Peran pasar bagi produsen promosi barang atau jasa untuk mencari bahan-bahan produksi, menjual barang hasil produksi. 2. Peran pasar bagi konsumen, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mendapatkan barang yang dibutuhkan, menawarkan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, peran pasar bagi pemerintah, sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah, penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. D. Macam-macam pasar. Berdasarkan wujudnya, pasar dibagi menjadi dua, yakni pasar konkret dan pasar abstrak. Berdasarkan waktu terjadinya, pasar harian adalah pasar yang kegiatan jual belinya terjadi setiap hari. Pasar mingguan adalah pasar yang hanya dibuka seminggu sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang hanya dibuka sebulan sekali. Pasar tahunan adalah pasar yang hanya dibuka setahun sekali. Berdasarkan luas jangkauannya dibagi menjadi 4, yakni pasar lokal, pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasar sumber daya produksi dan pasar barang konsumsi. Selanjutnya, struktur pasar. 1. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki jumlah penjualan dan pembelian yang banyak dengan berbagai varian barang yang dijual. Namun barang yang dijual memiliki jenis yang sama dan serupa. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. 1. Jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. 2. Barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. 3. Penjual maupun pembeli memiliki kebebasan keluar masuk pasar atau free entry and free exit. 4. Tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. 5. Penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. 6. Penjual dan pembeli bebas mengadakan perjanjian. Yang terakhir, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga baik langsung maupun tidak langsung. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yaitu 1. Pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. 2. Konsumen akan merasa sejahtera karena bebas memasuki pasar. 3. Adanya persaingan murni, karena barang yang diperjualbelikan homogen. 4. Harga cenderung stabil, karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. 5. Sudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. 6. Barang yang diproduksi bisa diperoleh dengan ongkos yang serendah-rendahnya. Kekurangannya yaitu 1. Hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. 2. Adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. 3. Tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual.
tidak ada substitusi produk yang mirip dalam kurung close substitute dan terdapat hambatan masuk dalam kurung barrier to entry ke pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, dapat mempengaruhi penentuan harga. Yang kedua, hanya ada satu penjual untuk sesuatu barang. Yang ketiga, perusahaan monopoli akan memaksimalkan keuntungannya dan konsumen akan memaksimalkan kepuasannya. Yang keempat, produk pengganti yang mirip tidak ada. Dan yang terakhir, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan: 1. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. 3. Melindungi hak kekayaan dari seseorang individu. Kekurangannya: 1. Perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. 2. Perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. 3. Munculnya ketidakadilan atau diskriminasi. Tiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang strukturnya cenderung kecil di mana penjualnya sedikit, sedangkan pembelinya lebih banyak sehingga mengalami ketidakseimbangan. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Harga antar penduduk hampir sama barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli. Ini harganya tidak beda jauh atau tidak bisa dibilang hampir sama. 2. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. 3. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. 4. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli: 1. Ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. 2. Meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. 3. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Kekurangan pasar oligopoli: 1. Produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. 2. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk mengikuti bahwa bertahan di sana. 3. Sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. 4. Pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar monopolistik merupakan sebuah pasar memiliki banyak terdapat produsen yang menjual produk yang memiliki kemasan fungsi tapi dijual dengan corak dan kemasan yang berbeda-beda. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik: 1. Memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. 2. Diferensiasi produk. 3. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. 4. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Kelebihannya: 1. Jumlah produsen atau penjual tidak terbatas pada pasar monopolistik dan persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. 2. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. 3. Konsumen menjadi semakin relatif saat membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Kekurangannya: 1. Pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. 2. Pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar, baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. 3. Diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.